Dunia bersinar, dan bahkan King Zudi tercengang. Faktanya, pikirannya masih terpaku pada bagaimana Master Angin harus melarikan diri dari King Xinglan. Murid surga naga matahari yang menyala-nyala memang dianugerahkan oleh Kaisar Matahari yang menyala-nyala. Dan itu adalah kesempatan yang sangat kuat bagi Qin Yichen pada waktu itu. Tetapi dunia akan berubah, dan Qin Yichen juga akan menjadi lebih kuat. Semua kekuatannya, bahkan dengan setiap pertempuran antara langit dan bumi, dan setiap pertempuran di mata banyak orang kuat, akan menjadi semakin kuat. Tanda seru. King Lian memberkati saya. Mendengar teriakan dingin Qin Yichen, matahari yang terik di alisnya membentang, menyapu King Xingdeng dari waktu ke waktu. Dia mengingatkan Kaisar Qingzu untuk mendapatkan kembali akal sehatnya, dan pertarungan yang begitu dekat adalah sesuatu yang tidak ingin dia lepaskan. Karena Qin Yichen dapat yakin bahwa kekuatan tempur jarak dekat King Xinglan sebenarnya sangat rata-rata. Tetapi pertarungan jarak dekat Du Yao Yao membuatnya sedikit terkejut. Tetapi itu tidak sebagus dia. Bum bum bum. Qin Yichen menghunus pedangnya dan menebas dengan marah. Bilahnya terkadang berubah menjadi lonceng untuk menekan, terkadang berubah menjadi gunung yang runtuh, dan terkadang berubah menjadi telapak tangan raksasa yang memadamkan langit. Du Yao Yao menggertakkan giginya dan melihat bahwa gelang perak di pergelangan tangannya bergetar, dan kabut beracun memuntahkan, dan berbagai racun bercampur di dalamnya. Tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa Kaisar Qingzu akhirnya menggunakannya, dan King Lian gemetar. Memberkati mantan. King Ye Tianxin Lotus awalnya adalah pendamping dari klan Zhuye King. Itu dikorbankan dan disempurnakan oleh Kaisar Qingzu untuk pertama kalinya. Ini jelas merupakan harta yang langka. Saya melihat King Lian memancarkan cahaya redup, dan cahaya redup berdeguk dari alis Qin Yichen ke seluruh tubuh, membuat kabut beracun sulit ditembus, dan semua jenis racun sulit didekati. Bahkan seperti yang dikatakan leluhur bayi berdarah, King Ye Tianxin Lian yang umum mungkin hanya harta detoksifikasi, tetapi yang ini dibuat oleh Kaisar Qingzu untuk kehidupan pertama sudah cukup untuk disebut harta karun Tuhan. Di lotus hijau yang mekar, cahaya yang tertinggal sulit ditangkap, seperti angin musim semi yang jatuh di hutan bambu, lembut dan sunyi. Tetapi itu membuat Qin Yichen semakin lengkap dan megah. Setiap pukulan mengejutkan, dan Yao Yao yang beracun dikalahkan berturut-turut. Mata jernih lentera King Xing lebih dingin. Tetapi alih-alih melihat kembali ke Qin Yichen, dia melemparkan gunung pedang penjara, dan melihat gelombang cahaya pedang melayang ke kepala iblis besar, jatuh dalam kemarahan, galak dan kuat. Kamu bilang aku tidak punya apa-apa selain pisau, kan? Itu karena, jika kamu bertarung denganmu, godaanmu hanyalah godaan, dan aku hanya perlu menggunakan kekuatan untuk mengujimu, dan itu akan cukup untuk membunuhmu. Bum bum bum. Long Wuzhan Tianjue dan Killing Inten Jue didesak secara ekstrim oleh Qin Yichen, menyebabkan Du Yao Yao mundur selangkah demi selangkah. Awalnya dia tidak akan begitu putus asa. Bahkan bertarung dalam jarak sedekat itu, terlepas dari pertahanan, berubah menjadi pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Dia telah diserang oleh racun iblisnya, dan organ dalamnya busuk, dan ususnya rusak. Namun berkat perlindungan King Ye Tianxin Lian, Qin Yichen dapat melakukan serangan secara ekstrim, dan setiap pukulan telah membuat Du Yao Yao ketakutan. Terutama terik matahari yang mekar dari waktu ke waktu di alisnya, yang telah membakar kulitnya dan hampir terbakar. Mendorongnya lengannya berubah menjadi abu. Murid Sabi, kan? Itu membuatku terlihat bagus ketika aku mati, bukan? Bukankah itu wanita dari Brother Stargazer? Bukankah dia meraih King Ye Tianxin Lian? Bum bum bum. Setiap kali Qin Yichen bertanya, dunia bergetar karena terkejut. Banyak pembangkit tenaga listrik sudah tercengang. Apakah ini seorang kaisar khususnya? Bisakah kaisar mengejar iblis besar itu dengan kejam? Kekuatan semacam ini tampaknya tidak mungkin diukur dengan dunia. Du Yao Yao sudah muntah darah setelah dipukuli. Dia memegang belati melengkung di tangannya, seperti duri miring, dan pedang ganda menghadap Qin Yichen. Belati ini benar-benar seperti perbedaan ukuran, benar-benar tak terbendung. King Xingdeng bersedia membantu, tetapi gunung Hell Knife telah menggantung di atas kepalanya, dan sulit untuk menyingkirkannya. Setiap kali dia datang, pikirannya bergetar. King Xinglan menggigit bibir Tan. Apakah ini pisau pencuri untuk melawan yang mulia? Ini memperjelas bahwa kami harus berurusan dengan Du Yao Yao terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengannya, untuk memecahnya. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya dengan jelas, para pencuri menggunakan seorang prajurit kaisar untuk menghentikannya. Yantai juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan bahkan dia tidak menyangka bahwa pisau pencuri itu terbang di bawah hidungnya untuk melawan dua iblis lentera hijau. Dia langsung mengabaikannya dan tidak menghentikannya. Saya merasa bahwa pisau pencuri ini pasti akan terbunuh ketika menghadapi dua iblis dari lentera King Xing. Ironisnya, rencana untuk menghentikan Bai Guanxing. Bagaimanapun, masalah ini harus dijelaskan hari ini, yaitu, pisau pencuri itu harus mati. Tapi Yantai sedikit menyesalinya. Sekarang dia ingin menoleh ke belakang dan menghancurkan pisau pencuri, tetapi dia diblokir di mana-mana oleh Bai Guanxing.
Yang terakhir juga bermain nakal untuk mengubah lukanya. Hukuman surga membuat Yantai cemburu. Bagaimana pisau pencuri ini memiliki kekuatan ini? Ini adalah kekuatan kaisar. Tidak mungkin baginya. Tidak mungkin baginya untuk melampaui belenggu kerajaan. Banyak pria kuat yang menyaksikan pertempuran ini tidak dapat dipercaya, atau bahkan tidak dapat diterima. Sebagian besar dari mereka lahir di alam semesta kuno, jadi mereka lebih memihak pada yang dulu. Ada lebih banyak pengadilan iblis, terutama ketika para pencuri begitu sombong dan berani menonjol di tempat pemakaman naga. Tapi pisau pencuri ini jelas hanya menantu dari patriark kaisar surga alam. Meskipun memiliki reputasi dalam kontroversi kaisar, itu tidak dapat dibalik di alam semesta kuno. Tetapi pada saat ini, dia melihat bahwa kekuatan bertarung Qin Yichen sangat sengit, seperti harimau dan naga gila yang keluar dari kandang. Bahkan yang pertama sendiri belum sepenuhnya melepaskan tangan dan kakinya. Dia samar-samar menemukan itu setelah memahami kekuatan surga. Kekuatannya jelas berbeda dari alam yang sama. Bahkan, sudah. Bukan ranah yang bisa diukur. Penguasa neraka, yang bersembunyi di bintang abu-abu, tampak tercengang. Pisau pencuri ini tidak benar. Meskipun penguasa neraka surgawi telah lama mengetahui bahwa pisau pencuri ini memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Surgawi. Dibandingkan dengan kekuatan alam semesta kuno. Lentera Qingsing dan Du Yaoyao jelas jauh lebih kuat daripada Raja Surgawi Timur. Mengapa dua monster besar bergabung? Prosesnya masih sama dengan Raja Surgawi Timur. Pada dasarnya mereka dipukuli. Penguasa neraka sepertinya ingat bahwa Raja Surgawi Timur tidak bisa mengalahkan pisau pencuri ini. Dan karena ini, dia bahkan tidak bisa menguji kekuatan sebenarnya dari pisau pencuri ini. Penguasa neraka bahkan lebih ingat bahwa pisau pencuri ini tampaknya tidak banyak terluka sejak ditembak ke kepala burung surgawi Raja Surgawi Timur. Dan dia belum diganggu oleh Kaisar. Pada saat ini, begitu penjara Black Mountain keluar, King Ye Tianxinlian membantu, dan kekuatan bertarungnya seperti melepaskan diri dari belenggu, melepaskan, dan mengamuk, menakutkan. Bisakah dia benar-benar melakukan langkah itu? Melihat alam dalam ketiadaan? Tidak mungkin. Dia adalah seekor semut. Tidak mungkin bagi semut untuk melewati level itu. Penguasa neraka surgawi diam-diam menggertakkan giginya. Tidak apa-apa, pisau pencuri ini hanya memiliki sikat ini, dan Du Yaoyao dan King Xingdeng memiliki kartu. Ketika kartu mereka dimainkan, pencurinya akan menangis. Terlebih lagi, jika Anda mundur 10.000 langkah, pisau pencuri ini benar-benar menang. Jadi apa? Melawan dua monster besar itu harus terluka tipis. Saat itu, dia menyerang pisau pencuri ini. Apakah masih agak sulit? Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kekuatan tempur Qin Yichen luar biasa. Dan saat dia menebas, Du Yaoyao akhirnya tidak dapat menahan terik matahari di alisnya. Dan wajahnya menjadi pucat hingga ekstrim. Pisau pencuri, kamu membuatku marah.